Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba menguraikan sekelumit, yaitu Isra dan Mi'raj mengenai hubungannya dengan mukasyafah. Yang mana Isra dan Mi'raj, junjunan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu peristiwa besar yang menyangkut keimanan kalangan muslimin. Yang mana hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu peristiwa yang hanya dikagumi keluar biasaannya saja. Akan tetapi juga lebih dari itu adalah suatu momentum yang paling berharga bagi manusia dan kemanusiaan dalam upaya mencari kebenaran hidup. Yang mana informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah masukan yang paling bernilai di dalam kerangka pengembangan budaya dan ilmu menghadapi langkah-langkah zaman dan waktu yang selalu menuju arah ke depan. Tambah maju budaya dan ilmu manusia, tambah terasa arti dan makna kebenaran Isra dan Mi'raj. Bahkan Profesor Husain Haikal menyatakan tentang pengakuan ilmu pengetahuan terhadap kebenaran Isra dan Mi'raj, sekaligus mensitir kisahnya yang dilukiskan oleh Birmingham. Ketika itu Nabi merasakan kesejukan di tulang punggungnya, kemudian rasa tenang, damai, lalu panah ke dalam diri Tuhan yang terasa membawa kenikmatan. Untuk mengemukakan pembicaraan di video ini, yang mana tidaklah pada versi cerita-cerita ulang dan bukan pula dalam bentuk tinjauan berkotak-kotak, yaitu mengenai sosial budaya ilmu pengetahuan. Akan tetapi ada satu hal yang mendasar dalam hubungannya kepada iman dan ma'rifat mukasyafah, dan mungkin juga sebagai koreksi atas sementara uraian yang menyangkut hal itu, yang mana beberapa pertanyaan yang dapat diketengahkan di antaranya. Yang pertama yaitu, apakah demikian jauhnya Allah dengan Muhammad sehingga terbayang pertemuan agung itu memerlukan keberangkatan Muhammad keluar orbit bumi? Yang kedua, jasad yang bagaimanakah yang terbawa naik keluar angkasa, sementara jasad kebumian yang ada sulit untuk bisa lepas dari daya tarik bumi? Yang mana ayat pertama di dalam surat Al-Isra dan beberapa ayat di dalam surat An-Najm itu adalah merupakan pokok ambilan berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana kalimat yang tercantum dalam ayat pertama surat Al-Isra yaitu yang berbunyi Asra bi abdihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala isrokan hambanya. Dalam kalimat ini terdapat perkataan bi, yaitu bi abdihi, yang mana di sini setidaknya terdapat suatu keunikan kalimat, yang mana karena sepanjang penataan bahasa kalimat itu bisa diucapkan asro abadahu, juga dalam arti ia isrokan hambanya. Jadi kata abadahu di sini menunjukkan kata penderita, yaitu maf'ul bih, tanpa dengan memakai perkataan bi, yang mana sebenarnya kalimat itu sudah tergolong kalimat yang mufidah, yaitu berfaedah, jelas, serta sempurna. Maka dengan masuknya perkataan bi di dalam abdahu, dibaca bi abdihi dalam ayat, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang mana dalam ayat ini tentu ada makna yang lebih sempurnanya. Bahkan ulama tafsir menyebutnya termasuk bi ma'iyah, yaitu bi penyertaan, yang biasa diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kata dengan, yaitu dengan tambahan kata bima'iyah. Itu membawa kepada pengertian tidak mungkin Muhammad dapat melakukan perjalanan sejauh itu kalau tidak dengan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah dan Muhammad itu qoribun dan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat pernapasan? Malah kalangan ahlu kalam menegaskan, man dzanna anna Muhammadan ar-rabbihi ba'idan faqad kafara. Barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad jauh dari Tuhannya, jauh dari Rabbnya, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafara, maka jelas dia adalah kufur. Dapatlah kita pahami bahwa ucapan-ucapan atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan peristiwa yang disampaikan dengan kata-kata dan kalimat sederhana tidak lain menyesuaikan dengan jangkauan pemikiran dan daya nalar umat yang dihadapi beliau di saat itu. Yang dipentingkan adalah mau percaya atau tidak, itu bukan suatu persoalan, bisa diterima oleh rasio atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu punya keyakinan bahwa pada kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan ilmu dan banyaknya penemuan-penemuan, semua itu akan terungkap dengan jelas. Yang mana mempermasalahkan Isra dan Mi'raj, apakah hanya ruh saja atau ruh dengan jasad? Bukan di sana letak permasalahan. Sesuatu bisa terjadi dan bisa pula tidak terjadi. Semuanya tergantung pada masyiatullah, kehendak Allah. Demikian pula tentang dapat atau tidaknya melepasnya diri dari daya tarik bumi. Bagaimana caranya melintasi debu-debu kosmis di atmosfer dan sebagainya juga tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting diteliti adalah kalau memang benar ruh dengan jasad, maka arah penelitian dan penyelidikan hendaknya ditujukan. Kenapa bisa begitu? Dan dengan cara bagaimana untuk bisa begitu? Pengandaian Isra Mi'raj dengan kasus-kasus perjalanan keluar angkasa yang selama ini dilakukan orang sangat tidak relevan. Bahkan ulama sufi dan kalangan kebatinan, yaitu para spiritualis, sebenarnya sudah menemukan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, yaitu dengan suatu metode yang mereka sebutkan peleburan ke dalam dan di dalam cahaya sebagai unsur asli manusia dan alam termasuk tanah, yaitu dengan persepsi yang tinggi. Bukankah kita sering mendengar sekian banyak para wali Allah yang mampu melakukan sholat waktu ke Mekah yang hanya beberapa jam kemudian sudah berada kembali di rumahnya di Indonesia ini? Mereka sendiri sebenarnya tidak ingin menjadi sasaran pemberitaan, akan tetapi saksi-saksi mata tidak bisa menutup mulutnya untuk itu. Saya yakin banyak orang yang mengetahui dan menyaksikan hal demikian. Dalam hal ini kita tidak diwajibkan untuk percaya, akan tetapi setidak-tidaknya timbul praduga tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa itu secara ainiyah, yaitu dengan nyata menyaksikan dan melihat jelas segalanya, sorga, neraka, arsy, kursi, sidratul muntaha, yaitu finish point yang tidak terbatas dan sebagainya dari semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Serupa inilah yang bisa dialami oleh ahlul kasyaf, para aulia, yang mana inilah yang bisa dialami oleh ahlul kasyaf, para aulia Allah pada umumnya. Jadi kesimpulan uraian ini adalah, yang pertama, tidak sebaiknya membayangkan sejauh itu jarak antara Allah dengan Muhammad. Yang kedua, dialog langsung antara Allah dengan makhluknya, lebih-lebih terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihnya, kapan saja dan di mana saja bisa ia lakukan. Yang ketiga, dialog yang terjadi dengan mengambil tempat di atas langit ketujuh, hendaknya diartikan langit menurut pengertian Allah, bukan langit dalam pengertian manusia yang bisa ditunjuk oleh jari jemari manusia. Yang keempat, yaitu musyahadah dan mukasyafah, itu adalah suatu keadaan yang analog dengan makna Isra dan Mi'raj. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.